Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Adit, di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih sama di teks puisi, tapi kita sudah mulai maju. Kemarin kan baru pengertian, terus ciri umum, dan jenis-jenisnya. Sekarang kita mulai masuk ke kebahasaan. Yang mungkin ini yang akan sangat kita amati gitu ya, dari sebuah puisi itu pasti kebahasaannya. Yang pertama ada imaji. Kalau dilihat di teorinya, imaji adalah gambaran, kesan, bayang-bayang atau apa yang ada di dalam pikiran ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Imaji itu yang kita harus tahu ya, itu ada tiga. Yang pertama auditif, visual, dan taktil. Auditif itu pasti audi itu pasti mendengar. Jadi kalau kita menulis puisi berdasar akan apa yang kita dengar, contoh sayup-sayup suara rakyat terdengar. Nah, kan terdengar itu pasti menggunakan telinga gitu atau mendengar. Nah, di sini ada visual atau melihat benda-benda. Eh, Pintu merah itu terlihat sangat memikat, seakan diriku tertarik untuk menuju ke sana. Nah, kenapa kita bisa tahu itu merah? Karena kita lihat gitu, warnanya merah. Di sini ada yang terakhir yaitu taktil, yaitu meraba atau menyentuh benda-benda. Contohnya, kurasakan dinginnya tanganmu gitu. Nah, kan dinginnya tanganmu itu kalau nggak disentuh nggak mungkin tahu itu dingin gitu ya. Panas tapi kamu jaraknya 100 meter gitu, nggak bisa gitu ya. Kalian harus menyentuh atau meraba benda tersebut. Tapi bisa juga sih kurasakan dingin pagi ini. Nah, itu juga sebenarnya termasuk di taktil gitu. Yang selanjutnya, ini yang contohnya ya. Udah jelas tadi udah saya ceritakan atau saya bacakan ini ya. Contoh nih, contoh puisi Dukamu Abadi. Ini tuh pasti tiap puisi itu pasti ada imajinya gitu ya. Nih, saya baca Dukamu Abadi. Masih terdengar sampai di sini. Jelas itu auditif ya atau menggunakan pendengaran. Dukamu abadi. Malam pun sesaat terhenti. Kita tahu kenapa bisa itu udah malam karena dilihat gitu ya, melihat malam gitu. Sewaktu dingin pun terdiam di luar taktil atau perasa jelas. Langit yang membayang samar, kita bisa tahu langit yang membayang samar karena dilihat. Oke, berarti itu pokoknya tiap puisi itu tiap baris pasti punya imaji gitu ya pokoknya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di slide ini ya. Oke, selanjutnya ada konotasi. Nah, ini konotasi mah saya yakin dari SD juga kalian sudah belajar konotasi, atau yang menurut teorinya konotasi kata yang bermakna tidak sebenarnya atau kata yang telah mengalami penambahan baik berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Itu tipe ya. Contoh nih, gadis kecil berkaleng kecil. Nah, ini artinya si gadis kecil berkaleng kecil itu kayak kalau kita lihat, maaf ya kalau sekarang misalkan yang kita di stopan di situ suka ada yang bawa, mungkin sekarang memang aqua gelas ya gitu ya. Tapi kalau dulu tuh biasanya pakai kaleng untuk minta-minta uangnya, berarti si gadis kecil itu adalah pengamen. Nah, itu ya. Jadi maknanya sangat luas gitu. Kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, kotaku hilang tanpa jiwa kalau kita mengartikannya secara kamus saja atau leksikal, ya udah kota hilang tanpa jiwa berarti nggak ada penduduknya. Oke, tapi bukan itu. Kota hilang tanpa jiwa adalah hilangnya kemanusiaan di kota tersebut. Nah, itu dia konotasi ya. Selanjutnya ini majas sih. Kalau majas saya yakin di kelas 7 bahkan kemarin-kemarin sudah kita pelajari gaya bahasa yang digunakan suatu karya dengan tujuan memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat karya sastra tersebut menjadi lebih hidup. Ya, ini ada personifikasi. Kita lihat personifikasi ini benda mati selayaknya tapi menjadi hidup gitu. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku. Kalau bener gitu ya, menyeramkan gitu ya, ngelambai sini, wah itu mah bukan daun kelapa dong, berarti ada penghuninya di situ ya. Selanjutnya ada paralelisme. Ini ya, majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda atau ada kata yang berulang pada setiap baris. Oke, paralelisme itu misalkan ibu, kau adalah
yang melahirkanku, ibu kau bukanlah bapakku ya, ibu kau bukanlah nenekku. Nah, ibu itu diulang. Nah, itu namanya paralelisme ya. Itu mudah sekali ya, paralelisme itu selalu ada di puisi biasanya. Atau yang tadi dukaku hilang ya gitu. Terus diulang lagi dukaku hilang, dukaku hilang. Nah, itu dia paralelisme. Litotes, nah kalau di teorinya litotes berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Nah, misalkan gini ya, kalau orang Sunda itu ya biasanya selamat datang di gubuk kami gitu ya. Padahal rumahnya tuh mewah gitu ya. Nah, itu dia litotes gitu ya. Sangat mudah sekali dia merendahkan tapi untuk meroket gitu. Nah, itu dia namanya litotes. Selanjutnya ada majas ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Intinya sih buat nyindir ya. Ih, rapi sekali ya bajumu. Padahal kancingnya salah gitu ya. Terus misalkan, ih kamarmu besar sekali ya. Padahal kamarnya kecil gitu ya, pakai samak gitu tidurnya juga. Ya pokoknya seperti itu. Ironi itu untuk menyindir sesuatu gitu ya. Tapi ya kejam sekali gitu. Hiperbola kalian sudah pasti tahu ya. Kesan yang berlebihkan hiperbola tuh hampir tidak masuk akal. Misalkan orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat tuh artinya kerja keras gitu, bukan artinya kita teh panen keringat gitu, bukan ya. Ya kayak gitu, pokoknya hiperbola itu berlebih-lebihan tapi tidak ada niat untuk menyindir. Kalau menyindir jatuhnya ke litotes, nyindir untuk diri sendiri ya, merendah untuk meroket. Nah, selanjutnya ada kata berlambang. Kalau menurut teorinya tuh biasanya ada tanda atau maksud tertentu gitu ya. Misalkan kita tahu bahwa anak kokonat gitu. Kokonat itu kita tahu kokonat itu apa? Pramuka ya. Pramuka itu pasti simbolnya kelapa gitu. Nah, itu pasti kelapa tuh punya arti yang khusus gitu, bukan cuman gambar kelapa ya udah aja saya suka sama gambar ini. Enggak, tapi artinya kelapa ini sebagai lambang pramuka. Lambang ini mempunyai arti karena dari akar sampai daunnya itu terpakai, bermanfaat gitu. Jadi pramuka itu bermanfaat ya, kerjaan-kerjaannya. Bisa ada simbol rantai. Rantai itu artinya persatuan. Nah, itu dia artinya kata-kata berlambang gitu. Jadi kalian tuh puisi tuh bisa bermaknanya luas gitu dari satu kata yang kita nggak sangka-sangka gitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kata berlambang udah jelas dari awal sampai akhir. Silahkan catat apa yang saya tuliskan, ya rangkum saja sih, nggak usah semua. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.